Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Chow Tianli berkata, "Pemimpin Platon Kong, apa kau sudah menyelamatkan semua orang? Jangan khawatir, semua orang sudah berhasil dievakuasi dengan selamat. Kapten Chow, bagaimana denganmu? Apakah kau kesakitan?" Hanya sedikit nyeri di bagian bokong. Oh iya, Wang Miao, berikan aku rute evakuasi teraman. Dimengerti. Posisimu saat ini ada di pojok T dengan segerombolan lebah mutan di sebelah kirimu. Kau bisa menghindari gerombolan itu dengan melewati lorong darurat di depan dan menyeberangi lorong untuk mencapai tangga. Oke, dimengerti. Kalian semua, ikuti aku. Wah, sulit dipercaya bahwa satu orang membunuh binatang sebesar itu. Kaptenmu ini terlalu kuat dan juga terlalu baik. Dan setelah menyeberangi parit sungai dan bertarung dengan burung mutan begitu lama, dia masih memiliki kekuatan seperti itu. Terlalu keterlaluan. Apakah ini yang benar-benar bisa dilakukan oleh tubuh manusia biasa? Apakah itu semacam kemampuan khusus? Hey, apa kalian gak berpikir itu aneh? Sebagai anggota timnya, jika orang mengatakan kepadaku sebelumnya bahwa seseorang bisa sekuat ini, aku gak akan mempercayai mereka. Tetapi baru belakangan ini, pengetahuanku ditingkatkan. Gak peduli bagaimana dia melakukannya. Ini adalah hal yang meyakinkan untuk memiliki orang di sekitar yang kuat. Itu benar. Lalu akhirnya, orang-orang mulai maju nih. Ini, ayo semua, ikuti aku. Kita melihat nih, Wu Xuan sedang menembaki lebah-lebah yang ada. Wang Miao, ini Wu Xuan. Orang-orang yang selamat di lantai 15 telah diselamatkan. Dari mana kita harus mengungsi? Lurus ke depan dan masuki pintu api melalui belokan pertama. Oh iya, petugas Y, ada 3 orang yang selamat di ruangan di sebelah kanan Anda. Langsung belok keluar dan belok kanan. Oke, dimengerti. Xiao Tong berkata, tanpa diduga sangat mulus, seperti bermain game membuka mata surga. Selama kau mengikuti rute yang benar, kau nggak akan menemui bahaya. Wang Miao menambahkan, iya, sejauh ini nggak ada yang terluka. Kalau kita beruntung, mungkin kali ini kita semua bisa kembali bersama dengan selamat. Tapi tiba-tiba ada yang membuka pintu, prak! Dan ternyata itu adalah Li Pao bersama para prajuritnya. 2 orang prajurit di depan mulai menembaki ke arah prajurit-prajurit dan orang-orang yang ada di dalam ruang kontrol itu. Ayo, awas! Cepat, tangkap wanita itu. Hei, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku! Li Pao melihat nih CCTV dari kamera yang ada dari ruang kontrol. Kau punya rencana yang bagus untuk bersembunyi dari monster dengan benda ini. Sayang sekali, kau gak akan bisa mendapatkan apa yang kau inginkan. Kau bajingan. Kalian semua akan mati di sini. Dan si Li Pao mulai nih menembaki sesuka hati. Ayo kita melihat nih. Ternyata Wang Miao terkena tembakan dan mengenai pundaknya. Hei, petugas Wang, apa kau baik-baik aja? Kau kehilangan banyak darah. Kapten. Dan si Wang Miao melaporkan apa yang terjadi kepada Tianli. Apa yang terjadi? Tianli menjawab, Li Pao menggerebek ke ruang pengawasan, melukai orang-orang yang tertinggal
dan membawa Chow Xiaotong. Hah, Brigadir Lei, bagaimana ini bisa terjadi? Bajingan ini, seharusnya aku tahu. Seharusnya aku nggak mengikatnya begitu aja. Tetapi jika dia ingin membalas dendam, dia seharusnya datang kepadaku. Kenapa dia menangkap Xiaotong? Hei, apa kau tahu kemana mereka pergi? Wang Meo menjawab, ruang pengawas telah dihancurkan. Aku nggak bisa melihat apapun. Kong Yu berkata, aku tahu kemana mereka pergi. Mereka seharusnya pergi menuju ke lantai 18. Bagaimana kau tahu? Kong Yu menjelaskan, Profesor Xiao Wenshan adalah pakar virus terkemuka di Tiongkok. Sejak pecahnya zombie, dia telah memimpin tim untuk mempelajari metode untuk mengatasinya. Hingga terobosan terjadi sebulan yang lalu. Pemerintah pusat sangat mementingkan hal ini. Kali ini, Lei Pao dikirim ke markas nomor 5 untuk menjemputnya dan melaporkan situasinya. Pusat biokimia di lantai 18. Sebagai tempat kerja profesor selalu dijaga sangat ketat dan informasi di dalamnya benar-benar rahasia dan diblokir di setiap tingkatan. Lei Pao pasti mendengar bahwa Nona Chow dapat merusak kontrol akses dan itulah kenapa dia menangkapnya. Oh, jadi Xiaotong harusnya aman sampai dia mendapatkan informasi itu. Tapi Lei Pao sekarang gila. Begitu dia kehilangan kegunaannya, Xiaotong akan berada dalam bahaya. Pemimpin Peleton Kong, tolong antar orang-orang yang selamat ini ke tempat yang aman. Saya akan menyelamatkannya. Kong Yu merespon, oke, kau harus berhati-hati. Dan sekarang kita pergi nih ke, lantai 18. Kita melihat nih, Xiaotong ditahan oleh Lei Pao. Hei, lepaskan aku! Kau bajingan, apa yang kau lakukan? Plak, ditampar Xiaotong. Jalang, kalau kau nggak ingin mati, kau akan melakukan apa yang diperintahkan. Lakukan apa yang diperintahkan, atau aku akan menghancurkan kulitmu. Nah, ini dia. Cepat, buka pintunya. Xiaotong didorong dan disuruh untuk membuka, kayak menghancurkan security-nya biar mereka bisa masuk. Hei, cepat, ada apa denganmu? Apa kau pikir Cao Tianli dan Kong Yu akan datang untuk menyelamatkanmu? Jangan bermimpi tentang itu. Tanpa monitor yang menunjukkan jalan keluar, mereka pasti terjebak di tumpukan monster sekarang. Apakah menurutmu mereka peduli denganmu ketika nyawa mereka sendiri dipertaruhkan? Bagaimana bisa aku melakukannya dengan tanganku terikat, jariku mati rasa? Jika aku nggak sengaja memicu sistem keamanan dan mengunci pintu sepenuhnya, aku nggak bertanggung jawab. Menyebalkan. Dan akhirnya ikatannya pun dilepas. Lalu si Lei Pao mengeluarkan pistolnya nih. Aku memperingatkanmu, kami mengawasimu, jadi jangan mencoba trik apapun. Atau peluru mungkin nggak saling berhadapan. Kau masih sangat muda. Kau nggak ingin tinggal di sini dan menjadi makanan untuk serangga. Xiaotong pun memulai prosesnya. Mereka menunggu. Tapi tiba-tiba, itu pengamannya disikut oleh Xiaotong. Dan alarmnya mulai bunyi dan Xiaotong langsung lari nih. Hei, cepat, tangkap dia! Xiaotong berhasil kayak membuka gerbangnya gitu. Dan gerbangnya sekarang mulai menutup karena alarm yang ada. Orang-orang tolol. Mari kita lihat siapa yang jadi camilan untuk para serangga. Dan akhirnya pintunya tertutup dan para penjaga, prajurit lebih tepatnya, masih di luar. Hei, buka pintunya! Buka! Hei, itu adalah lebah mutan. Kita lihat nih, lebah mutan mulai maju. Mereka mulai menembaki para lebah mutan, tapi sangat banyak. Cepat, lari! Para lebah-lebah itu berhasil menangkap para prajurit satu persatu. Lari! Aduh! Kita melihat nih, semua lebahnya mulai menyerang para prajurit satu persatu. Dan para prajurit mulai menjadi zombie. Brigadir, tolong aku. Sangat menyakitkan. Sial, pergilah, jangan datang ke sini. Kita melihat nih, si Lei Pao menembaki orang-orang yang tersengat lebah. Dia lari nih ke ruangan lain. Dan sekarang kita berpindah ke Xiaotong. Tempat apa ini? Dimana-mananya sama. Bagaimana aku bisa keluar? Dia lari ke satu arah. Dan di arah itu, dia bertemu dengan kawanan lebah. Tidak, mustahil. Kita melihat nih, si ini nih yang disuruh profesor itu loh. Ya ini, si gendut wibu ini namanya adalah Monan. Ada Monan di sini guys, tapi di sini Monannya wibu. Dalam hati Monan, itu alarm. Apa yang sedang terjadi? Apakah lebah mutan yang menyalakan alarm itu? Atau itu seseorang datang? Tolong, jangan makan aku. Lalu si Mona melihat nih ke arah Xiaotong. Aichang. Yang bagi nggak inget, Aichang tuh bonekanya tuh loh yang rusak figurnya. Jangan sakiti Aichangku. Kita melihat nih, Mona keluar maju dan langsung membantu Xiaotong. Aku bunuh kalian semua. Aku pukul sampai mampus. Kita melihat nih, dia membantainya satu persatu, dipukul-pukul. Ada satu yang mengarah ke Xiaotong. Awas, hati-hati. Dan si Monan langsung mendorong Xiaotong ke tanah. Ke lantai maksudnya. Shh, jangan buat suara. Dalam hati Xiaotong, suaranya terdengar indah. Aku gak bisa melihat wajahnya, tapi dia harusnya pria tampan dengan suara seperti itu. Aku ingin sekali melihat wajahnya. Kita melihat nih, lebahnya banyak, tapi semua lebah itu kayak melewati mereka nih. Gak ada yang menyerang mereka. Xiaotong bertanya,
apa yang kita lakukan sekarang? Monan menjawab, lebah mutan ini gak bisa melihat apa yang ada di bawah tubuh mereka. Ikuti aku dan bergeraklah perlahan. Oke. Dan akhirnya mereka merangkak nih ke dalam sebuah ruangan yang tadi tuh. Dan akhirnya mereka pun sampai. Terima kasih telah menyelamatkanku barusan. Siapa namamu? Lalu helmnya dibuka tuh. Aichang? Aichang, aku sangat merindukanmu. Hei, apa yang mau kau lakukan? Kau ingin mengambil keuntungan dariku, Aichang, apa yang salah denganmu? Namaku itu Chou Xiaotong. Tapi kau dan Aichang jelas sangat mirip, persis sama. Bagaimana mungkin kau nggak menjadi dia? Dalam hati si Xiaotong, kau nggak hanya gendut, tetapi kau juga geek generasi kedua. Bener aja, realitas melangkah dan pahlawan dunia nggak ada. Tapi aku masih memiliki sedikit harapan. Monon berkata, tapi coba pikirkan, meski penampilannya sangat mirip, Aichang sangat lembut, jadi dia nggak akan seganas ini. Pasti salah. Hei, siapa yang kau panggil ganas? Tapi tiba-tiba, wush, suara apa itu? Monan merespon, itu sepertinya datang dari arah luar. Saat dilihat, banyak sekali nih lebah-lebah yang kayak terbang gitu. Lebah mutan itu terbang kembali. Apakah mereka menemukan kita? Monan membalas, enggak, menurutku enggak gitu. Lebah mutan biasanya berkerumun saat menyerang, tetapi mereka sangat teratur. Mereka terlihat sangat bingung, seperti mereka takut akan sesuatu. Mereka melarikan diri. Kita lihat nih, tiba-tiba ada kayak cairan putih gitu yang menyerang ke arah laba-laba itu, dan laba-laba itu tertangkap. Nah, ternyata itu adalah jaring laba-laba. Dan kita lihat nih, laba-laba mutan, dia mulai memakan para lebah satu persatu. Ini laba-laba mutan, dia memakan lebah-lebah itu. Menakutkan. Jangan pernah bersuara. Kekuatan bertarung orang ini pasti gak sebanding dengan itu. Akan buruk kalau ditemukan. Lalu tiba-tiba dari ventilasi nih muncul cacing-cacing mutan, dan cacing-cacingnya pergi ke kaki Xiaotong. Dan si laba-laba mendengar suara Xiaotong dan langsung pergi ke arah mereka. Lari, dia kemari. Lari sekarang juga. Kita lihat nih, laba-laba mengejar mereka berdua. Dan ternyata laba-laba itu mau makan dulu nih para cacing mutan. Hei, cepat, lewat sini. Mereka berdua terus berlari, tapi laba-laba itu sangat cepat dan terus mengejar mereka. Laba-laba itu menyerang, mengeluarkan substance kayak serangan gitulah, tapi berhasil dihindari oleh si Monan. Di sini kita melihat nih, cairannya seperti mungkin beracun. Xiaotong berkata, dia mengejar kita. Apa yang harus kita lakukan? Cepat, pakai ini. Jaslab terbuat dari bahan nano khusus yang tahan asam dan gak akan menempel pada lendir laba-laba. Untukku? Kenapa? Karena kalian sangat mirip. Selama itu Aichang, aku suka dia. Mau dia manis ataupun jahat, bagaimana bisa aku meninggalkan seorang gadis yang terlihat seperti Aichang tanpa pengawasan? Kali ini aku akan melindungimu. Jika aku gak serius, gak ada yang bisa aku lakukan. Ayo, lakukan! Kita lihat nih, si Monan mengambil kayak sesuatu gitu yang diikat ke perutnya. Si Monan melempar salah satu tabung kecil itu ke arah laba-laba, dan kayak meledak gitulah, dan laba-laba itu kesakitan. Sulfur, klorin, dan gas nitrogen terbuat dari insektisida tiruan. Serangan mutan sangat takut dengan baunya. Bersama dengan bubuk fosfor dengan titik nyala sangat rendah, ledakannya menutupi seluruh tubuh. Kali ini hanya percikan kecil. Pertarungan selesai. Kita melihat nih, si Monan ingin melempar korek api ke arah tadi tuh, yang tadi meledak-meledak itu tuh, mau dilempar. Tapi tiba-tiba si laba-laba menembakkan jaringnya, dan jaringnya mengenai kaki dari Monan, dan Monan ditarik, dan korek apinya terjatuh. Aku minta maaf, guru, aku minta maaf, Aichang. Kita melihat si laba-laba semakin mendekat ke Monan, tapi dengan cepat Xiaotong mengambil korek apinya. Pergilah ke neraka. Laba-laba bau dan dilempar ke laba-labanya, dan laba-labanya mulai terbakar. Dan ternyata kaki dari Monan juga terbakar nih. Panas. Dan akhirnya dipadamkan nih menggunakan jaslab tadi. Laba-labanya gosong terbakar. Monan bertanya, kenapa kau kembali? Xiaotong menjawab, kau benar-benar gak berguna. Kau bisa jatuh di tanah datar. Kalau kami mengandalkanmu, kami akan tamat. Namun kau punya otak, dan bom rakitan itu masih berfungsi. Monan berkata, wah, aku tahu kau gak akan meninggalkanku. Xiaotong membalas, siapa yang gak bisa meninggalkanmu? Anak laki-laki menangis seperti ini terlalu gak berguna. Hei, lepaskan, ingusmu menempel padaku. Monan membalas, sulit bagiku untuk menanggungnya sampai sekarang. Lalu tiba-tiba, ternyata laba-labanya belum mati dan masih hidup. Belum mati? Dia udah mati hingga gosong. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Kita melihat nih, laba-labanya menyerang ke arah Monan. Tapi tiba-tiba ada yang menyerang laba-labanya, dan laba-labanya terbelah dua. Dan ternyata itu adalah Tianlei. Kita selamat. Xiaotong, apakah semuanya baik-baik aja? Apa kau terluka? Xiaotong membalas, kenapa hanya kau yang datang sekarang? Di mana janjimu untuk melindungi?
Pembohong besar. Tianlei merespon, aku gak berbohong kepadamu. Aku datang untuk menyelamatkanmu sesegera mungkin setelah aku menerima berita dari Wang Miao. Kau datang terlambat. Aku hampir jadi makanan dari laba-laba itu. Ya udah, oke, salah aku, sorry. Oh ya, ngomong-ngomong, di mana Lei Pao? Xiaotong menjawab, aku mengurungnya. Bajingan itu lebih baik dimakan serangga. Langsung dipotong sama Xiaotong. Udah aku bilang, aku bukan Ai Jiang. Saudara ini, namaku Monan. Aku seorang penelitian ilmiah di sini. Tianlei berkata, penelitian ilmiah? Jadi kau mengenal Profesor Xiao? Apa kau tahu di mana dia? Aku akan membawamu denganku. Kali dia mati seperti ini. Hong Yue, yang wanita yang rambut pirang, dia berkata, karena orang itu udah mati, gak ada gunanya membawanya kembali dengan mayat. Hong Yue mengambil kayak surat-suratnya tuh. Yaudah, ayo pergi. Pergi begitu aja? Kita nggak menunggu Kuili dan yang lainnya. Meski kita adalah untuk mendapatkan data eksperimen, sedangkan sisanya itu bukan urusanku. Ini nggak sepertimu untuk mengambil kredit untuk sesuatu. Apakah itu karena Cao Tianlei? Saudari Hong Yue, hati musim semimu telah bergerak, tapi tiba-tiba ditodong pakai pedang. Ayo, coba ngomong lagi. Nggak berani. Aku hanya bercanda. Dan pedangnya pun diturunkan. Konon, sistem pertahanan base nomor 5 benar-benar solid. Terakhir kali burung mutan menyerang kota, aku pikir itu sangat mudah. Tapi aku nggak menyangka mereka memulai pertahanan kubah. Kali ini, jika bukan karena Cao Tianlei, orang-orang itu pasti membuka kunci A. Kita benar-benar nggak bisa masuk untuk sementara waktu. Bukankah kita harus berterima kasih padanya untuk itu? Dalam hati si Lei Pao, kan Lei Pao mendengarkan percakapannya tuh. Dalam hati si Lei Pao, Cao Tianlei, aku tahu dia nggak sesederhana itu. Dia benar-benar berbisnis atau berurusan. Dia benar-benar berurusan dengan orang-orang seperti ini. Lalu si rambut hijau, dia sadar nih akan keberadaan Lei Pao. Dari mana tikus kecil itu berasal? Menguping bukanlah kebiasaan yang baik. Dia menyerang nih ke arah ventilasi. Tapi saat diserang, si Lei Pao nggak kena. Dan yang jatuh hanyalah kayak cacing-cacing mutan. Apa-apaan? Ternyata serangga. Hampir nyaris mengenai Lei Pao tuh serangannya. Sekarang kita kembali nih ke Cao Tianlei. Cao Tianlei pergi ke ruang kontrol, ruang pengawasan yang ada kameranya. Cao Tianlei bertanya, bagaimana situasinya? Kong Yu menjawab, meski layar monitor rusak, untungnya sirkuit nggak rusak. Wang Miao menghubungkan pengawasan ke perangkat eksternal dan mengarahkan tindakan kami tanpa menimbulkan terlalu banyak korban. Orang-orang yang selamat yang kami temukan semuanya diselamatkan, total 356 orang. Kita melihat si Wang Miao masih dibaringkan di sofa. Bagaimana lukamu? Hanya tertembak peluru, bukan masalah. Tetapi beberapa orang gak beruntung. Ini semua karena Lei Pao sialan. Seharusnya aku tahu lebih baik daripada hanya mengikatnya. Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu. Xiaotong berkata, aku katakan bahwa kau adalah seorang sarjana yang lemah dan kau masih gak percaya. Wang Miao membalas, jangan memaksaku di saat seperti ini. Saya punya obat dari lab untuk menghentikan pendarahan. Oke, bagus. Tianlei berkata, petugas Ye, tolong rawat yang terluka. Petugas Ye merespon, serahkan padaku. Lalu tiba-tiba beberapa orang prajurit datang nih. Seseorang berkata, Anda Cao Tianlei. Kong Yu berkata, Kapten Cao, izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah perwira tertinggi dari markas nomor 5 kami, Komandan Chou Kaiming. Dan ini adalah Wakil Komandan Cao Hong Liang, Kepala Staf Su Wei, dan Ho Yuan, Kepala Staf. 3 orang inilah. Cuma belum kasih tahu siapa yang siapa. Toh matanya juga nggak ada. Komandan Chou berkata, pemimpin peletong Kong telah memberitahu saya bahwa beruntung Anda memimpin tim pendukung kali ini. Kami dan orang-orang yang selamat di dalam gedung dapat keluar dari jebakan. Terima kasih banyak. Jangan bilang begitu. Ini bukan hasil saya sendiri, tapi hasil jerih payah semua orang di sini. Dan kami bisa masuk ke gedung ini tanpa hambatan. Xiaotong. Tianlei berkata, Komandan Chou, Anda baru aja mengatakan ingin berterima kasih kepada saya. Apakah itu benar? Tentu, saya Chou, Komandan Chou, selalu melakukan apa yang saya katakan. Ketika krisis berakhir, saya pasti akan memberi Anda kredit. Cao Tianlei merespon, nggak perlu meminta kredit. Saya hanya berharap Komandan Chou mengabulkan permintaan saya. Apapun yang Anda inginkan, katakan aja padaku. Cao Tianlei menjawab, sebelum jatuhnya pangkalan, Anda telah memerintahkan untuk menutup gerbang bagian dalam. Mereka yang selamat harus melarikan diri keluar pangkalan. Dan akibatnya, mereka semua mati dimakan zombie ketika mereka menghadapi gelombang zombie. Ibu Xiaotong juga ada di antara mereka. Xiaotong selalu dihantui oleh kejadian itu. Dan ada rintangan di dalam hatinya yang gak bisa diatasi. Saya pikir Anda sebagai pencetus harus memberikan penjelasan kepada ibu dan anak perempuan dan mereka yang meninggal. Cao Tianlei, kau terlalu sombong untuk berbicara seperti itu kepada komandan. Yang kiri berkata, jangan berpikir kau bisa begitu sombong hanya karena kau menyelamatkan kami. Seberapa banyak yang kau ketahui tentang pangkalan kelima? Yang kanan menambahkan, pada saat itu perimeter luar benar-benar hilang.
Komandan gak punya pilihan lain selain menggunakan tindakan ini. Wuxuan membalas, apakah menembaki orang-orang yang gak berdaya dibutuhkan? Yang kiri menjawab, apa yang kau tahu, hah? Situasinya sangat mendesak. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!